Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2001 menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, dapat meningkatkan potensi diri peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Adapun ciri dari pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kompetensi pembelajaran. Selain itu, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Ciri selanjutnya yaitu pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan dalam hal ini, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Di dalam kelas, tentunya kita akan menemui keragaman masing-masing peserta didik. Contoh dari keragaman peserta didik di dalam kelas, misalnya keragaman ciri fisik yang dapat dilihat dari peserta didik yang memiliki rambut lurus, ada juga yang berambut keriting, ikal, dan yang lainnya. Selain itu, di dalam suatu kelas, biasanya ada yang memiliki keragaman agama, seperti peserta didik yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Keragaman yang lain misalnya keragaman cita-cita. Keragaman cita-cita ini memiliki keunikan tersendiri bagi setiap peserta didik. Ada yang bercita-cita menjadi seorang guru, dokter, insinyur, tentara, polisi, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga keragaman bahasa, logat, maupun dialek. Di dalam suatu kelas, ada peserta didik yang berbicara dengan logat bahasa Sunda, Ngapak, Madura, maupun yang lainnya. Dan tentunya ada juga keragaman suku yang bisa dilihat dari mana siswa itu berasal. Misalnya dari suku Jawa, suku Minang, suku Bugis, Betawi, ataupun dari suku yang lain. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya seorang guru perlu mengetahui teori yang melandasi atau teori yang mendukung diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi ini digagas atau dicetuskan oleh Uri Bronfenbrenner tahun 1979. Teori sistem ekologi ini membahas tentang perkembangan individu yang tersusun atas 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Teori ini dicetuskan oleh Howard Gardner tahun 1993 yang membahas tentang kecerdasan majemuk dalam menyelesaikan masalah nyata dan situasi yang beragam. Teori selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky tahun 1920. Teori ini berkaitan dengan tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial setiap individu. Dan yang terakhir ada teori Learning Modalities atau biasa dikenal dengan VAX Theory atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Teori ini berkaitan dengan modalitas atau gaya belajar masing-masing peserta didik.